Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan Mitra 104,6 FM. Kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Selasa 26 Juli 2016. Kita akan menyoal seputar penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Buleleng di bidang lingkungan. Untuk itu kami menghadirkan narasumber Bapak Bupati Buleleng, Bapak Putu Agus Sarjana. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi, Om Swastiastu, seluruh pendengar radio untuk di rumah dan rekan-rekan di studio, utamanya Bung Gerard dan rekan Rangga yang hadir. Kita hari ini hadir ditemani oleh Bapak LH dan Bapak Kabar. Iya. Lama nggak menyapa pendengar Pak ya? Iya, ini dewasa itu di Bali itu bulan ini dewasanya luar biasa ya. Satu hari saya bisa berjalan di 5 tempat ya, dan saya harus hadir terus karena memang kewajiban saya sudah musim dewasa itu bukan luar biasa. Sampai juga sedang waktu itu menyiapkan anggaran perubahan, kemudian buat PPAS dan saya dapat di Jakarta juga bolak-balik sekitar 10 hari untuk bagaimana mendapatkan anggaran untuk Buleleng di APBNP. Jadi sekarang kita masih menunggu Perpresnya. Kalau masuk di kemungkinan sudah masuk, kita mendapatkan tambahan infrastruktur 70 miliar dan rumah sakit yang timur lagi 23 miliar. Angkanya sudah saya lihat, cuman saya masih menunggu Perpresnya dan bisa saya dengarkan. Hari ini juga ditunda Pak ya keberangkatannya, sedianya jam 7 pagi Pak ya, ke Lumajang Pak ya. Ini PMK Buleleng hari ini kan besok nganyarin di Lumajang. Jadi sudah menjadi tradisi bahwa atas permintaan juga pengurus pura di Lumajang, setiap daerah punya waktu belajar dengan diharapkan harus hadir ya. Saya pikir saya harus hadir karena kita harus memberikan semangat kepada rekan-rekan umat Hindu di luar Bali. Iya, baik. Terima kasih Pak Bupati. Dan Mitra 104,6 FM, kita ketahui bahwasannya Kabupaten Buleleng berhasil meraih penghargaan di bidang lingkungan. Ketiga penghargaan tersebut masing-masing penghargaan Anugerah Adipura Buana, kemudian Kalpataru kategori pengabdi lingkungan, dan juga yang paling bergengsi adalah penghargaan Nirwasita Tanra Award 2016 tingkat kabupaten. Ya, Pak Bupati, kalau kita lihat dalam program 12 PAS, pelestarian lingkungan itu berada pada posisi ke-12. Sementara penghargaan di bidang lingkungan ini terus, Pak. Yada Mandala, kemudian terumbu karang yang sudah mendunia, dan yang terakhir 3 penghargaan. Kira-kira di mana ada korelasinya? Mestinya kan yang nomor 1, Pak. Urutan nomor 1, 12 PAS itu yang terus berhasil meraih penghargaan. Ini yang nomor 12. Kira-kira ada loncatan di mana ya Pak? Begini Pak, 12 PAS itu ada terjemahan dari RPJMD saya. Antara nomor 1 dan 12 nggak ada bedanya, sama aja. Kebetulan urutannya di nomor 12. Jadi tidak ada yang membedakan prioritas yang harus kita lakukan di nomor 12. Tergantung daripada standarisasi kebutuhan yang memang menjadi urgensi pemerintah tidak utamakan. Ini kan tergantung dengan kemampuan anggaran kita, ya. Tapi kalau isu lingkungan itu menurut saya ini dari awal saya pemerintah selalu katakan menjadi penting. Sebab saya lama berkecimpung di dunia pariwisata, di dunia konstruksi. Saya sering bicara dengan teman-teman saya, terutama teman-teman orang asing. Mereka sangat menghargai lingkungannya. Dan saya lihat pada sisi carrying capacity di Denpasar dan Bandung sudah mulai tertekan betul dengan pertumbuhan penduduk. Nah, kemudian Buleleng pertumbuhannya masih tidak terlalu cepat. Nah, saya harapkan saya ingin menyadarkan masyarakat di Buleleng untuk isu lingkungan itu nanti ke depan akan memberikan hasil yang luar biasa terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena logika berpikir saya begini, mari kita buat lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman. Kita bersih dulu, baru katakan tamu pariwisata yang kita genjot. Jangan dibalik-balik, pariwisata datang dulu, baru kita perbaiki lingkungan. Akhirnya mereka tidak mau hadir di sini, mereka akan pulang, tidak long
tidak long stay, mereka akan lebih pendek waktunya, lihat aja dan nggak mau datang kembali. Tapi kalau ada sesuatu yang berkesan, utamanya masalah lingkungan, kita jaga betul. Dan saya selalu katakan sustainable investment, bagaimana menjaga investasi berkelanjutan juga. Jangan sampai orang berinvestasi, misalnya contoh, orang di pemutaran investasi hotel. Kenapa mereka ke sana? Apa yang dijual? Oh, lautnya. Mari kita jaga lautnya bersama. Mari kita jaga lingkungannya. Ke depan semuanya harus digarap dengan komprehensif dan logika berpikir yang benar. Jadi seperti misalnya kita bicara masalah terumbu karang. Mari kita perbaiki terumbu karangnya. Otomatis kita mendapat kesejahteraan. Nelayan kita punya ikan, lumpunnya ada ikannya. Tapi kalau terus kita eksploitasi tanpa ada import atau upaya untuk melestarikannya, nanti ke depan kemiskinan di ujung mata kita. Memang isu-isu membangun lingkungan, menanam pohon, terus terang aja. Pada sisi politik sekarang tidak seksi. Lebih seksi bangun jalan, bangun kantor, dilihat yang bagus, bahwa monumen, yang monumental apa misalnya. Sebenarnya harus berjalan berbarengan antara lingkungan dan pembangunan. Karena ketika kita menggarap isu lingkungan itu, oke, ini penghargaan, tapi di luar penghargaan, sesuatu reward yang kita dapatkan itu jangan waktu panjang, ke 10 tahun, 15 tahun, kita nanam pohon hari ini mungkin 10 tahun dia baru besar. Iya. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng bersama masyarakatnya sehingga bisa meraih ketiga trofi yang terakhir itu? Pertama, kalau yang Nirwasita Tantra Uang ini penghargaan yang sangat bergensi. Jadi cuma 3 ada penghargaan. Kalau ada mengklaim orang di luar Buleleng mengatakan mendapatkan itu sertifikat. Jadi ada proses yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut laporan pada status lingkungan daerah. Jadi awalnya di sana. Di sana tentu tercantum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan, perencanaan-perencanaan untuk mengatasi persoalan lingkungan dan regulasi-regulasi atau komitmen-komitmen atau peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh bupati yang lebih tentu ada. Nah, proses mendapatkannya juga diseleksi dari sekian ratus kabupaten, disaring menjadi 57 kabupaten kota, ya. Dari sana, dari dokumen itu ada sejenis melihat langsung kondisinya, disaring lagi hanya menjadi 7 kabupaten kota dan 7 provinsi. Disaring, di sana baru saya sebagai kepala daerah diminta untuk mempresentasikan. Artinya mereka ingin cek, benar nggak ini komitmen bupatinya? Benar nggak ini upaya yang sudah didiskusikan bupatinya? Benar nggak bupati setuju dengan status lingkungan hidup daerah yang disusun oleh BLH-nya? Di sana saya dites oleh, kalau nggak salah 7 profesor, dan pada saat itu Miing Deddy Gumilar menjadi moderatornya. Saya di presentasi sampai dari jam 10 malam sampai jam 1 malam. Sebelumnya saya pikir ini main-main gitu. Ternyata serius banget. Sebelumnya Bu Risma juga. Dan nominatornya juga nggak, saingan saya nggak enteng-enteng loh ya. Itu kabupaten itu, kabupaten sudah pernah mendapatkan juara 1, tapi masih saya di waktu itu. Sekarang ini penghargaan pertama ini untuk Nirwasita Tantra Indonesia ya. Bagi saya karena penghargaan ini penting sekali, karena penghargaan itu kita akan jadi daerah yang dilirik, istilahnya seksi lah daerah. Jadi dibicarakan di pusat, teman-teman politikus, bahkan saya waktu ini menghadap Mendagri, dengan mudah saya menghadap untuk bicara masalah mutasi karena harus di Mendagri. Nah, kemudian langsung ditanyakan, wah hebat ya Buleleng dapat penghargaan, artinya udah dia tahu Mendagrinya gitu. Artinya ini Buleleng perlu hal yang seksi, harus kita untuk menarik perhatian perusahaan biar kita gampang dalam melobi-lobi sesuatu. Buktinya kita ABNP bisa kita lobby 93 miliar kan. Ini perlu, karena kalau kita ngelobi hanya mengandalkan mulut, apalagi bohong, kemudian apalagi mulut besar, percuma. Di Jakarta orang sudah muak dengan orang-orang seperti itu. Mereka ingin bukti, ingin fakta, oh daerah sudah berbuat, sudah bekerja. Nah, saya bacakan ya, coba ya, dari tahap kedua yang 7 kabupaten, ini nggak main-main saingan kita.
kabupaten yang melayani di Sumatera Barat, salah satu kabupaten yang paling bersih ya. Kemudian Kabupaten Bandung, kemudian Kota Surabaya, kemudian Lumajang, Kota Balikpapan, Kota Subang, dan kita sendiri Buleleng. Dengan provinsinya Jawa Timur, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jambi. Jadi kalau provinsi yang mendapatkan di Jawa Timur ya. Kalau kabupaten tingkat kotanya mendapatkan Surabaya. Kemudian kita Buleleng. Ada yang membandingkan, wah Buleleng belum apa-apa nih, kok dapat. Padahal kalau Surabaya kan benar-benar udah bisa dilihat bersihnya sekali. Sebenarnya dalam penilaian ini bukan hanya faktual saja dilihat, tapi komitmen kepala daerahnya. Misalnya kita dalam membuat peraturan bupati, yang saya katakan satu-satunya mungkin saya nekat untuk melarang penyulingan daun cengkeh. Dengan analisa yang jelas saya sampaikan sampai perusakan ekosistem yang disebabkan oleh penyulingan, saya sampaikan jelas dan tegas. Mereka, maaf, dunia berarti bengong dia. Oh benar juga, akhirnya dibanding-bandingkan. Nah itu juga. Kemudian Buleleng bebas sampah plastik 2015. Nah ini kan boleh dikatakan banyak orang mencibir, kok belum bebas 2015? Bukan itu perencanaan. Ya kita lihat progresnya. Sekarang progres sampah kan mulai berjalan. Ada sesuatu yang dilihat oleh Dewan Juri, oh di pedesaannya mengikuti. Dia bingung, biasanya orang kan bicara di perkotaan aja. Karena mindset, maaf secara edukatif, di kota yang masih mampu menyerap atau merubah mindset lebih cepat. Tapi kenyataannya di Buleleng ini, desa-desanya kita sudah memiliki 24 TPST, jadi pengelolaan sampah. Nah, coba ngomongin teman-teman yang belum melihat di Desa Tanjung, Wisir, Cari, sudah bisa di Cempaka bahkan, sudah bisa menghasilkan sampah organik dari komposter misalnya. Sudah bisa menghasilkan, sudah bisa mereka dengar ligit, mana ligit yang bisa difermentasi untuk pupuk misalnya. Saya kagum juga, saya lihat-lihat ke desa naik motor, hebat kamu ya, di desa bisa hidup. Ya saya harus dukung Pak Bupati. Jadi ada sisi politik yang dia harapkan, yang dia ingin sampaikan mendukung saya, tapi ada sisi implementatif yang membuat saya bahagia. Gitu. Saya lebih bahagia kalau penerapan implementatif pada sisi lingkungan, damai, tertib, ya, itu yang saya lebih bangga daripada sorak-sorak, oh dukung pas. Nah, saya lebih bangga orang yang melakukan hal-hal yang baik untuk kita. Iya. Kemudian Pak, tentu upaya untuk mempertahankannya ini lebih susah Pak ya, ketimbang meraih ini. Kalau meraih tanpa terasa sudah dapat 3 Pak. Kalau upaya mempertahankannya gimana sih Pak? Saya rasa sama-sama susah ya. Ada sesuatu yang kita sudah mulai, ada starting point yang mantap lah, boleh dikatakan mantapnya begini. Ada partisipatif masyarakat yang luar biasa yang saya tangkap ya. Memang berat di perkotaan, utama masih berat. Ini masih mindset masyarakat ini masih berat, tapi saya coba imbangi dengan kebijakan-kebijakan. Misalnya dulu nggak bertambah sekali, sekarang 2 kali. Kita barengi dulu kan gitu, sambil menyadarkan. Ada regulasi yang kita buat Perda nomor 1 2013. Memang ini tahun waktu itu kan saya baru dilantik jadi bupati. Perda kita berjalan, penomorannya di saat saya dapatnya. Memang ada sisi pidana yang mengacu pada Undang-Undang 32 2004, kemudian sekarang Undang-Undang 23 2014. Ini memang sisi pidananya terus terang aja saya masih lihat belum tega saya dengan pidana 6 bulan dan denda 50 juta itu. Dan prosesnya ini agak lambat karena ini akan menghadirkan 3 orang hakim, beda dengan di Piring. Kalau di Piring 1 hakim bisa pelaporan yang dilakukan bisa di hari itu juga. Nah ini kita masih diskusikan ini. Memang kalau kita masyarakat banyak juga, udah laksanakan aja 50 juta. Ya tapi prosesnya nanti takut panjang dan maaf ini ada celah-celah ruang-ruang yang susah saya masuk di dalamnya. Kan udah masuk ke kepolisian dan kejaksaan dan hakim. Karena penting ruang-ruang. Artinya saya sayang sama masyarakat saya. Bagaimana ya? Masih ragu-ragu saya terus terang saja.
Tapi sekarang coba saya sampaikan kepada Bapak Hukum untuk coba mengkaji era nomor 1 2013 ini. Tapi kita masih kendala masalah waktu pelaksanaan kajian perda itu perlu waktu berapa tahun ya? Mungkin di tahun anggaran masa sidang ya, masa sidang 2017 nanti kita bisa masuk masa sidang DPR untuk kita ajukan coba untuk perubahan di ketentuan pidana. Jadi padahal kalau kita lihat sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 di Pusat untuk masalah sampah ya, tentang hal itu serius saya sudah. Tapi di ketentuan pasal di pidananya kita masih mengacu pada Undang-Undang 32 terlalu kencang dan ada ruang yang tidak bisa saya intervensi. Intervensinya bukan mengintervensi hukum, artinya gini. Ada hukuman maksimal, ada hukuman denda maksimal. Saya takut ruangnya dimainkan gitu. Ini yang saya khawatir. Mudah-mudahan masyarakat masih sabar dulu untuk segera saya selesaikan. Saya yakin dengan regulasi Perda nomor 1 nanti perubahan nomor 2013 ini tetap memiliki haji ya, memiliki taring yang kuat untuk menyelesaikan sampah. Pokoknya saya selalu sampaikan kita semangat terus, baik itu penataan coastal areanya atau daerah pesisirnya, maupun penataan kawasan hutannya, maupun penataan kawasan perkotaan yang sedang berjalan. Jadi kota jangan marah dulu, sedang berjalan. Karena saya membangun dari desa dan anggaran kita terbatas. Tahun ini dengan anggaran yang kita dapatkan sekarang, jalan di kota semua saya selesaikan di perkotaan. Dan tahun depan, jadi kita sudah masuk ke mulai ke destinasi, salah satunya ruang terbuka kawasan hijau yang kita berkomitmen untuk terus menambah. Maaf, kalau yang ini salah satu penilaian juga oleh pemerintah pusat, kalau ada di daerah lain, ruang terbuka hijaunya berkurang, tapi kita berusaha menambah yang kita miliki oleh pemerintah. Kita juga masih melakukan review nanti tentang sekolah-sekolah mungkin yang terlalu berada di daerah padat, mungkin kita geser untuk menjadikan ruang terbuka hijau kita carikan tempat yang lebih beradaptasi, kita masih berpikir ke arah itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Bupati dan terima kasih juga Pak Kasat Pol PP juga sudah hadir di Radio Guntur. Ya Pak Bupati, soal lingkungan ini bukan hanya di perkotaan, juga di pedesaan, tapi juga banyak menyentuh ke sekolah-sekolah Pak Bupati. Gimana membangun image bagi para siswa dan juga keluarga sekolah seluruh di Kabupaten Buleleng sehingga mereka bisa merubah mindset untuk tetap bisa bersama membangun lingkungan di Kabupaten Buleleng. Ya begini, kalau parameter di sekolah itu memang adiwiyata ya, adiwiyata. Kalau Buleleng itu saya belum sempat bicara tadi. Kalau di tingkat provinsi Buleleng saban tahun di provinsi Bali. Itulah parameter untuk provinsi minimal. Nah untuk nasional, tahun lalu kita dapat juara 2 nasional, ya, juara 2 nasional, belum juara 1, juara 2 nasional. Tapi artinya ada sesuatu perubahan di sekolah-sekolah yang mulai mereka menanam pohon, melakukan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, mulai mengelola pengelolaan sampah dengan baik. Ada kemajuan dan saya berkomitmen. Kalau dari sekolah mudah saya ke sekolahnya. Kalau sekolahnya nggak hijau, nggak bersih, saya nggak ada mau datang. Nggak mau datang saya. Biar sudah mulai diterapkan Pak ya? Sudah. Saya waktu itu diundang di SMP 370 ya di Pondalem ya. Saya ragu-ragu ke sana. Karena Pondalem kan daerahnya kering. Nanti apa nggak saya kecewa sampai sana ada tanaman nggak? Setelah saya kesana sekolahnya hijau sekali dan berada di daerah yang kering. Ini kan masalah kemauan aja untuk menyiram, mengajak siswanya, dan pendidikan adiwiyata, model adiwiyata di sekolah ini adalah pendidikan dasar yang disampaikan sekolah untuk merubah mindset dan mengajarkan kepada adik kita, dan adik kita memberikan vibrasi juga mengajarkan kepada orang tuanya di rumah. Itu harapan saya. Sehingga di sekolah ini sangat penting. Bila perlu mulai tingkat PAUD kita sudah sosialisasikan masalah pola hidup bersih dan sehat ini, sehingga istri saya juga terus melakukan upaya-upaya. Bahkan dia dapat juara Bunda PAUD provinsi sekarang. Jadi hari ini tingkat nasional saya nggak tahu dapat berapa, yang jelas diundang ke Kupang lagi 2 hari. Mereka sudah berangkat dan hari ini ke Kupang. Dan kita juga mendapat penghargaan, tapi kita belum tahu. Tapi nasional juga.
nanti tanggal, nah ini penghargaan lagi, tapi saya belum tahu apa yang saya dapatkan. Tapi yang jelas saya dapat undangan nanti di Kupang tanggal 28. Ya. Pokoknya kita terus dorong. Setiap saya pidato di apel Krida, saya katakan kita harus mencari penghargaan, kita harus cari prestasi. Jangan saya dianggap gila sama penghargaan, bukan. Penghargaan ini pakai, saya katakan tadi, pakai posisi tawar. Kalau saya ngelobi, nanti sertifikatnya bisa kita banting di kementerian, ini saya dapat begini, apa saya dapat gitu misalnya. Ataupun misalnya, kalau kita masuk ke pengelolaan hutan misalnya, karena kita sudah melakukan hal yang baik untuk lingkungan, pusat memberikan pengelolaannya gitu loh. Sekarang ada 7 hutan desa dari diberikan oleh pusat kepada daerah. Nanti kita mau kembangkan seperti apa? Saya coba mengusulkan, misalnya di Selak ada 537 hektar hutan desa. Saya pikir begini, ini kalau saya biarkan hutan desa ini dibumdeskan, menanam pohon, memotong, takut saya nanti potong pohon yang ditanam, bukan itu yang ditebang. Nah, ini kan kekhawatiran saya, sehingga saya tawarkan, yuk, coba diajukan jadikan kebun raya misalnya. Kalau itu bisa dapat, ini kita kan baru boleh katakan bercita-cita, harus kita punya perencanaan, harus punya cita-cita. Kalau itu bisa jadi kebun raya, luar biasa. Kebun raya paling eksotis. Karena apa? Ada 6 air terjun di dalamnya. Kemudian posisinya hanya gunung sekali. Di hutan lautnya kelihatan. Luar biasa. Cuman biaya besar. Tapi kita coba berandai-andai dulu kalau dijadikan. Mungkin bertahap, mungkin hanya tempat trekking dulu. Sehingga BUMDesnya mendapatkan sesuatu yang dihasilkan hutan desa, tidak harus memotong pohon. Mungkin harus menanam pohon setiap yang masuk trekking, misalnya bawa pohon. Nah, kebijakan-kebijakan ini harus kita asumsikan terus dan carikan jalan keluarnya. Nah, ini yang dinilai dalam status lingkungan hidup daerah. Jadi komitmen kebijakan bupati juga. Di samping LH saya menyusun pemikiran saya dengan struktur sistematika yang benar. Iya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya komitmen pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mewujudkan lingkungan yang bersih juga menjadi salah satu parameter. Nah, kemudian untuk mewujudkan RTH-nya, Pak. RTH komitmen sudah ada. Mewujudkannya kapan kira-kira, Pak? Ya. Tahun ini kita bangun misalnya RTH di Sukasari. Ya. Saya terus terang aja anggaran belum maksimal. Ya. Kalau saya lihat ada 3 lokasi yang sudah dipasang, ya, Pak ya. Ada di Banyuasri, kemudian di Kampung Tinggi dan di Sukasari. Yang besar kan Sukasari. Padahal Sukasari RAB-nya 25 miliar. Saya baru punya uang 5 miliar. Tapi kalau nggak sekarang, saya mulai dulu dengan membangun RTH itu kan tidak cepat. Harus membuat tanamannya bagus. Ini perlu waktu. Sehingga dengan modal 5 miliar, saya nekat dulu, kita bangun aja dulu. Tahun depan kita anggarkan 20 miliar. Astum Karet, lewat lobby-lobby juga sudah disepakati lah informal, kita dibantu tambahan 109 dari pusat tahun depan. Dana itu kan saya pakai untuk perbaikan Banyuasri 50 miliar, perbaikan jalan 50 miliar. Sehingga daerah tidak menganggarkan lagi itu perbaikan jalan. Uang inilah kita bawa ke RTH, kita finishing RTH lagi 20 miliar. Nah, membangun yang lain-lain juga, OB-OB yang lain, seperti ada usulan jalan setapak dari Penimbangan ke Lovina, pinggir pantai. Nah, ini bertahap lah, kita boleh berandai-andai di perencanaan, tapi kan banyak modal besar lobbynya. Misal kemarin saya tekan ada 4 proposal ke Balitbang PU, yang untuk penataan pemuteran, kemudian untuk refreshment pantai, untuk penyediaan air bersih di Buleleng. Salah satunya setelah kita ukur juga, air danau Tamblingan itu mampu disedot sampai 800 liter per detik, bisa memberikan kepada 14 desa di bawahnya yang kesulitan air, misalnya Pedaud, Cempaka, dengan diangkat sedikit sudah pakai gravitasi ke bawahnya. Nah, sudah ada studinya. Nah, sekarang kemarin saya tekan nanti tanggal 30, tanggal 29 Balitbangnya. Nah, ini dia, hari Sabtu dia main-main ke Bali. Bagus, saya mau ke Bali. Bisa ketemu ya ketemu. Saya terus relakan saya waktu saya Sabtu Minggu kadang-kadang antri tamu untuk ya sekedar beli nasi, main WRT lah berapa sih nilainya, cuma ajak makan di sana, roti makbeng,
cuma 25.000 atau 50.000, tapi hubungannya baik. Kalau ke Jakarta gampang saya. Contoh ya, sekarang saya mutasi terpaksa, karena nggak boleh saya mutasi. Karena ada aturan baru, bupati yang melakukan pilkada nggak boleh melakukan mutasi kecuali izin Mendagri. Kecuali izin Mendagri. Nah, saya lihat prosesnya sudah berjalan. Saya dapat BKN Award. Nah, saya dapat BKN Award bukan karena lobby saya dapat BKN Award nasional. Kemudian pola asesmen ASN-nya saya lakukan dengan baik. Udah berjalan. Dengan BKN Award, dasarnya juga, saya lobby ke Mendagri, dan hanya Kabupaten Buleleng yang diberikan izin. Jadi penghargaan itu penting gitu loh, jangan dianggap nggak penting. Artinya lobby, Pak, ya? Artinya Kabupaten Buleleng sudah melakukan sistem kepegawaian yang benar, gitu loh. Dia percaya dengan, nggak mungkin kalau atas izin Mendagri tanpa dasar parameter yang dipercaya, nggak mungkin dia berikan izin. Tapi dengan BKN Award itu dia berikan izin, sehingga bisa saya mengisi yang selama di PRT biar lebih cepat kerjanya, seperti PU, BPBD, kemudian operasi. Ini bisa diisi. Yang PRT kan berat saya kerja. Kalau PRT itu terus terang gergetnya kurang kencang, merasa penting. Nah, cuma di eselon bawahnya belum dikasih, cuma di eselon 2-nya saja. Yang penting leadernya jelas dulu biar saya gampang siapa nih saya bicara gitu, atau siapa saya jeleknya ngomong, siapa saya marah-marahin gitu. Iya, baik, terima kasih Pak Bupati dan juga Pak penamping. Sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita break sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.